mahasiswa PPG Angkatan Ketiga tahun 2023 dari LPTK Universitas Negeri Manado. Saat ini saya akan melaksanakan praktek pengalaman lapangan atau PPL di SMK Rembang Amperang Barat di kelas 11 untuk mata pelajaran biologi untuk materi sistem pencernaan pada manusia dengan submateri alat dan enzim pencernaan pada manusia. Stand up, please. Good morning, Pak. Good morning, silakan. Apa kabar semuanya? Bagaimana perasaannya, semangat untuk mengikuti pembelajaran? Luar biasa. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita awali dengan doa dan dipimpin oleh salah satu siswa. Ayah, peserta didik Gebri, silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita di pagi hari ini, baiknya kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bertamu pada pembelajaran hari ini Tuhan. Pagi hari ini kami akan melakukan aktivitas belajar mengajar. Kiranya Kau tuntun pada kami dan kami boleh menyelesaikan pembelajaran kami di pagi hari ini dengan baik sampai selesai. Ingat kami dan dalam kami dalam kami. Terima kasih Gebri sudah membantu kami dengan doa. Selanjutnya adik-adik sebelum kita mulai pembelajaran, silakan cek di sekeliling apa ada sampah, kotoran, silakan diangkat. Sekaligus periksa pakaian, dirapikan biar indah, biar semangat kita untuk melaksanakan pembelajaran. Saat ini Pak Guru akan cek untuk kehadiran. Ada yang tidak hadir? Oh ya, 4, 8, 12 hadir semua ya. Syukur kayaknya diberikan kesehatan, kekuatan sehingga pada pagi hari ini boleh tetap semangat untuk belajar. Selanjutnya Pak Guru mau tanya, untuk yang minggu lalu ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Angkat tangan siapa yang tahu? Oh iya, peserta didik Ida, silakan. Terima kasih kesempatan pendidikan. Minggu lalu kita belajar tentang gizi. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Betul. Jadi minggu lalu kita berbicara tentang gizi. Gizi atau kita bilang zat makanan, zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Selanjutnya, apa sih itu zat makanan? Ada yang tahu? Ya, peserta didik Saina silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Saina yang menjawab pertanyaan tersebut. Jadi zat makanan itu merupakan senyawa atau molekul kimia yang sebagai sumber energi untuk makhluk hidup yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Saina. Betul. Jadi zat gizi itu zat yang dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk kita melanjutkan aktivitas kita sehari-hari. Ada yang bisa jelaskan zat makanan berdasarkan fungsinya? Iya, silakan peserta didik Desi. Makanan beragam fungsinya dibagi dari dua. Yang pertama, makronutrien itu ada 3. Yang bagian A itu karbohidrat berfungsi sebagai sumber tenaga, lemak berfungsi sebagai sumber energi cadangan, protein berfungsi untuk pertumbuhan, perkembangan, dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Yang kedua, mikronutrien yang bagian A itu mineral, membantu dalam metabolisme tubuh. Yang kedua, vitamin menunjang kinerja berbagai organ tubuh agar dapat berfungsi dengan baik. Terima kasih Desi untuk jawabannya, betul sekali. Nah, sekarang Pak Guru ingin tanya, tadi sudah disinggung tentang vitamin. Nah, vitamin untuk keterlaritannya di dalam itu digolongkan dalam 2 bagian. Ada yang tahu? Ya, peserta didik Esther silakan. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama, vitamin yang
larut dalam lemak yaitu A, D, E, K. Yang kedua vitamin yang larut dalam air atau B, D, B, C. Iya, betul, BC. Sudah sedikit dulu, relax. Nah, selanjutnya Pak Guru ingin menyampaikan mengenai topik kita pada saat ini. Jadi pembelajaran kita saat ini yaitu kita menggunakan problem based learning, pembelajaran berbasis masalah, di mana kita akan mengidentifikasi dan kita akan mengevaluasi dan berusaha untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di sini setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan pertama peserta didik dapat mendeskripsikan saluran pencernaan pada manusia dengan benar. Yang kedua, peserta didik menguraikan jenis organ utama dan organ pendukung beserta fungsi sistem pencernaan pada manusia. Yang ketiga, mengidentifikasikan jenis enzim yang terlibat dalam sistem pencernaan makanan. Dan yang keempat, mendeskripsikan waktu yang dibutuhkan makanan dalam sistem pencernaan pada manusia. Untuk pembelajaran topik ini, Pak Guru ingin adik-adik membentuk kelompok. Ini masih duduk berdasarkan persahabatan. Nah, ini kita akan acak kelompoknya secara heterogen. Nah, silakan. Satu, hitungan 5, 2, 3, 4, 5. Jadi di situ guru sudah membagikan LKPD kepada peserta didik ke kelompok yang ada. Di sini saya akan membagi link materi melalui aplikasi WhatsApp. Coba silakan buka materi yang sudah dikirim sebelumnya. Silakan. Ini sudah. Anda, silakan dibuka dulu. Sekaligus melihat materi yang ada. Sudah? Jadi di situ Pak Guru ada share, ada dua ya. Materi dengan link video. Jadi link video itu dia berisi tentang alat dan enzim pencernaan pada manusia dalam bentuk video animasi. Jadi untuk membaca materi, melihat materi yang ada, saya memberikan waktu 2-3 menit waktu yang dibutuhkan untuk membaca. Silakan. Silakan. Silakan baca dulu link materi yang saya Pak Guru share ini. Pak Guru ingin menjelaskan karena dari materi yang sudah di-share ternyata dari kelompok 3 ada mengalami sedikit kesulitan. Jadi ini Pak Guru mau jelaskan di sini tentang diagram dari saluran pencernaan pada manusia. Jadi diagram ini untuk saluran pencernaan pada manusia ini dimulai daripada bagian atas itu rongga mulut. Jadi di dalam rongga mulut ini dia terjadi pencernaan secara mekanis maupun kimia. Mekanis itu atau fisik.
di mana untuk mekanis itu dilakukan oleh gigi, dibantu oleh lidah. Jadi ada yang tahu gigi ada berapa jenis? Ya, Esther silakan. Ada 3 jenis. Ya, 3 jenis. Apa-apa? Gigi taring, gigi seri, gigi geraham. Fungsi daripada gigi geraham yaitu untuk menghancurkan. Jadi dia akan menghancurkan makanan. Sedangkan gigi taring untuk merobek. Sedangkan gigi seri berfungsi untuk memotong-motong makanan yang ada. Itulah ketiga fungsi dari gigi. Dan fungsi dari lidah ada yang tahu? Angkat tangan. Ya, silakan. Dedi. Ya, jadi lidah itu mengatur posisi dari makanan yang kita punya. Makanan di sini dicampur oleh air liur. Setelah itu makanan ini turun melalui esofagus. Ada yang tahu apa itu esofagus? Ya, peserta didik Saina. Esofagus itu atau yang biasa kita sebut adalah kerongkongan. Adalah tempat atau selang penghubung antara mulut ke lambung. Terima kasih. Oke, selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan cara pengerjaan dari LKPD. Jadi boleh diperhatikan sini. Ini yang di dalam LKPD ini kelompok 1 dan 3. Boleh lihat yang di lembar pertama, di situ ada identitas kelompok. Baru di situ juga nanti ada bagan tentang saluran pencernaan. Di situ kan belum diisi. Nah, tugas dari adik-adik itu untuk mengisi, mengidentifikasi titik-titik yang ada di dalam kotak. Adik-adik isi dan di dalam tabel di situ ada nama organ apa dan jelaskan fungsinya. Di lembar kedua itu perhatikan ada organ tambahan, organ pencernaan tambahan yang nantinya sama juga adik-adik identifikasi dan jelaskan fungsinya. Baru di bagian belakang lembar ketiga, silakan dilihat lembar yang ketiga. Di situ ada 4 pertanyaan. Yang pertama, adik-adik diskusikan dengan teman-teman tentang seberapa penting sistem pencernaan bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Hasilnya tentu masing-masing anggota kelompok mencari jawabannya dan didiskusikan. Dirumuskan jawabannya seperti apa. Yang kedua, dapatkah saluran pencernaan bekerja maksimal jika salah satu organ mengalami gangguan dalam memproduksi enzim? Silakan didiskusikan. Nah, nomor 3 itu ada 3 kelompok. Jadi tugas kelompok 1 identifikasi proses perjalanan makanan dalam saluran pencernaan. Kelompok 2 identifikasi enzim yang terlibat di dalam pencernaan makanan. Dan yang ketiga, kelompok 3 identifikasi waktu tempuh makanan dalam melewati saluran pencernaan. Artinya waktu tempuh makanan dari mulut sampai anus. Betul. Dan terakhir kesimpulan. Buat kesimpulan dari pembahasan kalian pada pagi hari ini, pembelajaran ini. Ada pertanyaan? Tidak. Jadi silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 10 sampai 15 menit ke depan. Silakan. Jadi diharapkan setiap anggota kelompok untuk terlibat ke kelompok, organisir ketua kelompok organisir setiap anggotanya supaya bisa bekerja maksimal. Dan yang keempat tadi, pertanyaan yang keempat, ada yang masih ingat? Itu dia dalam hasil diskusi, buat satu hasil karya.
boleh adik-adik untuk menggambar, boleh menyajikan hafalan, boleh, silakan. Yang penting menunjukkan pemahaman setiap kelompok ataupun pribadi terhadap materi pembelajaran pada pagi hari ini. Jika ada kesulitan, silakan ditanyakan apa yang menjadi kendala dari kelompok. Jadi satu orang sudah bisa mengerjakan nomor 1 atau nomor 2, nomor 3. Ada kesulitan? Tidak? Silakan kerjakan. Apa yang sudah diperoleh oleh kelompok 3 dari hasil pengerjaan LKPD, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan berdiri. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang saluran pencernaan. Jadi saluran pencernaan itu dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Rektum, baru lain. Demikian presentasi dari kelompok 1. Ada mungkin yang ingin bertanya? Oke, silakan kelompok 2 peserta didik Febri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan bertanya, bagaimana peran enzim amilase dalam pencernaan karbohidrat dan jelaskan prosesnya. Ya, silakan kelompok 1. Baik, saya akan menjawab. Enzim amilase adalah enzim yang diproduksi oleh kelenjar ludah dan pankreas. Fungsinya adalah untuk mencerna karbohidrat kompleks menjadi molekul gula sederhana seperti glukosa. Yang pertama, kelenjar pencernaan adalah organ pencernaan yang menghasilkan enzim. Organ hati dan empedu juga mengeluarkan enzim yang disalurkan ke usus 12 jari. Dan pankreas menghasilkan enzim yang dibagi menjadi 3, yaitu ada lipase yang berguna untuk merubah lemak menjadi asam lemak dan kolesterol, ada tripsin berguna mengubah protein menjadi peptida dan asam amino, dan yang terakhir amilase berguna mengubah amilum menjadi gula. Ada pertanyaan dari, ya silakan kelompok 3 yang ingin bertanya. Saya kelompok 3 yang bertanya, apa peran empedu dalam pencernaan lemak dan bagaimana empedu membantu dalam proses ini? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Empedu memiliki peran penting dalam pemecahan lemak menjadi partikel-partikel lebih kecil dalam proses yang disebut emulsifikasi. Tanpa empedu, pencernaan lemak akan sulit dilakukan karena lemak memiliki sifat yang tidak larut dalam air. Dan kita berikan aplaus untuk kelompok. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil pembahasan kelompok. Hasil kesempatan yang diberikan, Anda dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang identifikasi waktu tempuh makanan untuk melewati saluran pencernaan. Proses perjalanan makanan mulai dari mulut sampai anus membutuhkan waktu 24 sampai 72 jam. Di dalam mulut, makanan dikunyah sebanyak 30 kali atau sekitar 2 menit. Diberikan kesempatan kelompok yang ingin bertanya. Silakan, ya kelompok 2 silakan. Esther. Waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Apakah serat susah dicerna?
Apakah serat itu susah untuk dicerna? Serat termasuk nutrisi yang sulit dicerna oleh tubuh. Sebenarnya terpenuhnya asupan serat penting untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan dan mencegah sembuh. Oke, selanjutnya ada lagi yang bertanya? Oh ya, sudah. Oke, demikian presentasi dari kelompok 3. Kita berikan aplaus. Hasil karya kami berbicara tentang enzim dari mulut sampai ke anus. Sistem organ pencernaan kita terdapat ada 6 enzim, yaitu maltase, sukrase, laktase, erepsin, lipase, dan juga protease. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 2. Duodenum itu biasa disebut apa? Adik-adik, peserta didik ada yang tahu? Usus 12, betul sekali Keisha, usus 12 jari. Habis usus 12 jari, jejunum atau biasa disebut dengan usus kosong, betul. Baru dia lanjutkan ke ileum atau usus apa itu? Penyerapan, betul. Setelah dari usus penyerapan dia masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar ini ada terbagi, ada sekum, ada kolon ascendent, ada kolon transversum, ada kolon descendant, ada sigmoid, ada rektum, dan yang bagian terakhir ada anus. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya akan bertanya, kenapa yang dapat membunuh bakteri? Karena mengandung asam klorida atau HCl yang berperan dalam memecah protein dalam makanan dan membunuh mikroba yang masuk bersamaan dengan makanan. Ya, bagaimana kelompok 1? Dari pembelajaran kita mengenai saluran pencernaan dan enzim, ada yang mungkin ingin memberikan sedikit kesimpulan. Ya, peserta didik Saina silakan. Saya mewakili teman-teman saya ingin menyampaikan apa yang kesimpulan yang kami dapat tentang pelajaran hari ini. Jadi kami belajar tentang bagaimana makan makanan. Ya, bagaimana makanan dicerna Melewati pencernaan. Ya, melewati setiap organ yang ada di dalam saluran pencernaan. Jadi kita yang awalnya, terima kasih Saina. Ya, jadi bagaimana kita melihat makanan yang awalnya itu utuh, daging yang kita lihat lezat, enak, tiba-tiba masuk ke dalam tubuh dan berubah sampai dia menjadi feses dan kita berubah menjadi orang yang memiliki tenaga. Kita melakukan ice breaking. Silakan ketua. Kembangkan potensi baru karakter dari prestasi kamu cerdas berkarakter. Sekali lagi. Potensi kamu karakter dari prestasi kamu cerdas berkarakter. Siapa kita? Siswa SMK. Siapa kita? Siswa SMK. Adakah Pancasila di dalammu? Ada. Mana dia? Ini dia. Mana dia? Ini dia. Adakah merah putih di dalammu? Ada. Mana dia? Ini dia. Mana dia? Ini dia. Tunjukkan aksimu. SMK pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. SMK Lembang Amburang Barat. Luar biasa. Sudah semangat kan? Lanjut dengan post-test. Jadi di sini post-test ini untuk mengukur pemahaman adik-adik peserta didik seberapa jauh pemahaman terhadap materi saat ini.
diberi kesempatan selama 3 menit untuk mengerjakan soal. Baca baik-baik, perhatikan baik-baik, karena di dalam pertanyaan ini berbentuk pilihan ganda. Karena sudah dikumpul, Pak Guru mau coba tanya ya. Ini nomor 1, kadar air dalam sisa makanan diatur oleh, ada yang tahu? Ya, Keisha, berdiri silakan. Mengandung semua yang diberikan itu diatur oleh usus besar. Iya, betul. Selanjutnya yang nomor 2, enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Ada yang tahu? Ya, Saina silakan. Enzim yang dihasilkan ada 3, yaitu tripsin, amilase, dan lipase. Ya, betul sekali. Jadi yang dihasilkan oleh pankreas adalah tripsin, amilase, dan lipase. Dan untuk minggu depan kita akan belajar tentang gangguan pada sistem pencernaan manusia. Nanti setelah pembelajaran ini Pak Guru akan share materinya supaya adik-adik boleh belajar, boleh membaca-baca dulu, supaya minggu depan kita tinggal banyak diskusi, kita sharing tentang permasalahan yang dihadapi sehingga lebih mudah dalam mempelajari. Pak Guru ucapkan terima kasih untuk perhatian adik-adik, dan untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini kita akhiri dengan doa dan diminta kesediaan satu siswa untuk menutup pembelajaran ini dengan doa. Siapa? Oh, saya. Silakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena saya belajar untuk juga dan kami biarkannya bagi kami Tuhan yang berdatang dan berdoa dari masa depan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan yang akan menjadi. Silakan ketua kelas. Vena, please. Thank you, Bapak. God bless you. Thank you, God bless you. Usahakan langsung pulang ya.